Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, yang seiman sepadan, yang percaya kepada Yesus Kristus, pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada. Kembali kita belajar firman kebenaran Tuhan, di mana firman ini kita buat publikasi di channel kita, di YouTube kita, Jurnal Polisi Online. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita belajar firman kebenaran, apalagi sudah mengenal kebenaran Tuhan, apalagi kita sudah belajar menjadi pelayanan Tuhan. Mari saudara-saudaraku bertahan, mari saudara-saudaraku semakin kuat menghadapi arus gelombang yang selalu ingin mengekang kita. Tapi mari kita percaya ada pertolongan penyertaan tangan daripada Allah oleh ilahinya, saudara-saudariku. Sebelum kita belajar kebenaran, masuk dulu kita ke ranah doa. Kita mengundang kuasa Roh Kudus, pengertian hikmat pengajaran daripada Tuhan, sehingga kita dihikmati semua maupun mendengar dan menonton video ini, supaya kita dijamah dan dinaungi oleh tangan daripada Allah, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Allah, belajar di dalam kebenaran Tuhan, belajar berdoa di rumah masing-masing, belajar berdoa dalam keibadah rayaan maupun kebaktian malam, yang dikatakan sebuah prakteknya berjalan demi berjalan, sekalipun banyak terkadang hambatan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita menundukkan diri. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, Raja semesta alam. Pada sore berbengen Tuhan, kami belajar firman kebenaran-Mu, mengingat jamahan tangan daripada Allah, mengingat kuasa roh hikmat pengertian pengajaran daripada Yesus Kristus, melalui naungan Roh Kudus daripada Allah. Jamalah kami Bapa, hikmatilah kami, di mana perkataanmu menjadi benteng segala kehidupan kami. Bahkan juga yang menonton video nanti, ya Tuhan, naungan tangan mula terjadi, jamahan mula, dan hikmatilah kami, biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan, mampu segalanya melakukan di dalam hal praktek dalam kehidupan kami, di dalam roh dan kebenaran daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya pada sore ini, seruan ibadah dan doa ini, jawablah Bapa dengan rendah hati dan segala hormatlah bagi kemuliaan daripada Allah. Kami belajar firman-Mu hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami belajar. Haleluya. Roh Kudus, Bapa yang baik, haleluya, amin. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, pada sore berbahagia ini, mari kita belajar firman kebenaran Tuhan. Dan barang siapapun nanti yang menonton video ini di channel YouTube kita, Jurnal Polisi Online, supaya kita semua diberkati Tuhan, diselimuti, dan juga negara ini supaya Tuhan perbaiki, supaya Tuhan berkati semua. Ada naungan tangannya, ada jamahannya, ada kedamaian daripada Allah di dalam kehidupan kita semua, dan juga di dalam naungan negara kita ini saat ini. Biarlah kiranya kuasa Tuhan tercurah bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Bapa yang baik, haleluya, amin. Firman Tuhan berkata 2 Timotius pasal yang keempat, sesuai dengan rencana daripada Allah dan Roh Kudus, pasal 4, saudaraku, ayat 2, 3, 4 sampai 5, kemungkinan sekali dengan naungan Roh Kudus. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, bagi kita umat Kristiani sebagai berikutnya ialah, penuhilah panggilan pelayananmu. Penuhilah panggilan pelayananmu. Di mana pada firman ini terutama dikatakan kepada kita, bagi khusus dalam pelayanan Tuhan, pengkhotbah, penjabaran firman, supaya kita bertahan apapun tantangan yang harus kita hadapi, supaya domba-domba Allah, jemaat Allah,
dapat kita arahkan datang kepada Tuhan, mengejar akan keselamatan di kelak kemudian. Ada penghakiman Tuhan yang terakhir sesuai dengan firman perkataannya. Saudara-saudariku yang seiman sekasih sepadan maupun para sidang jemaat domba Allah, mari bertahan belajar kepada firman Tuhan supaya kita semakin diberkati, diselimuti, ditolong, naungan tangannya, jamahannya terjadi bagi kita semua. Saudara-saudariku seiman sekasih sepadan. Pasal 4 berkata, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang-orang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyertaannya dan demi kerajaannya. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana yang tertulis dalam firman Tuhan ini, memang sih pada nenek moyang kita dahulu banyak Tuhan berpesan kepada rasul-rasulnya, ya murid-muridnya, sehingga firman ini dapat terurai bagus dan tercatat dalam kitab Injil. Jadi saat ini saudara-saudariku, firman ini sudah langsung berkata kepada kita. Apalagi terutama bagi pelayan-pelayan Tuhan, pengkhotbah, dan juga maupun para sidang jemaat domba Allah. Firman ini sudah langsung sekarang berkata kepada kita. Kenapa saya berani mengatakan? Sebab saudara-saudariku, kemungkinan besar bahwa kita Injil sudah ada di rumah kita masing-masing. Jadi ingin belajar kepada Tuhan. Maka dikatakan pasal 4, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyertaan dan demi kerajaannya. Pengertiannya ia saudara-saudariku dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar. Mari kita semakin menguatkan iman. Mari kita semakin datang berteduh kepada Tuhan, supaya ada kekuatan dari tangan Allah yang akan menguatkan kita menghadapi segala sesuatu apa yang terjadi di bawah kolong langit ini dan di atas bumi ini yang kita hadapi. Di mana sebab kuasa kegelapan, perbuatan iblis, bahwa mereka tetap berusaha yang akan memisahkan kita dari jalan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus mengutus kuasa Roh Kudus-Nya yang akan menolong kita, sehingga kekuatan iman kita semakin teguh apapun tantangan, apapun rintangan yang terjadi. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, ranah firman ini pengertiannya ialah supaya kita diselamatkan oleh Tuhan di dalam kerajaannya. Sebab Tuhan Allah Yesus Kristuslah yang berhak menghakimi orang mati dan juga mau orang hidup. Di dalam kelak penghakimannya, pernyataannya, yaitu kelak penghakiman terakhir, sidang pengadilan terakhir oleh Allah antara surgawi dengan neraka. Bukan hanya di dunia ini yang ada hukum kita terima. Hukum di dunia ini, bila kita ada pelanggaran-pelanggaran peraturan pemerintah dengan undang-undang hukum negara, masih ada limit, masih ada keterbatasan. Tetapi di dalam hukum Tuhan, di kelak kemudian pernyataannya, di sana tidak ada lagi kasih pengampunan. Apakah kita menjadi penghuni surgawi atau penghuni neraka? Oleh sebab itu saudara-saudariku, firman Tuhan ini memesankan kepada kita
Mari belajar taat di dalam roh dan kebenaran Allah. Apalagi terutama bagi kita pengkhotbah pelayanan Tuhan yang menjabarkan perkataannya bagi domba-domba dan jemaatnya, supaya jemaat dan domba Allah itu mengerti di dalam roh dan kebenaran, supaya kita semua dapat terselamatkan, dapat diselamatkan oleh Tuhan di saat kelak penghakiman yang akan terjadi. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus yang seiman sepadan, mari kita pahami dalam firman kebenaran Allah. Kemungkinan terkadang kita banyak memang pergumulan, pencobaan, begunjian itu banyak. Tetapi firman Tuhan berkata, tanpa kita memiliki pencobaan, pengujian, pergumulan, kita belum tentu mengenal dalam kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu firman Allah berkata, belajarlah dalam kebenaranku, benar-benarlah datang melakukan firman Tuhan, sehingga pertolongan Allah kita dapat ditolong dari berbagai hal permasalahan yang kita hadapi, sehingga kita mampu menghadapi bujuk rayuan kegelapan, bujuk rayuan iblis, tipu daya iblis, tipu dosa. Sebab Tuhan Allah uluran tangannya yang telah memberikan pertolongan kepada kita, yaitu yang dikatakan kuasa Roh Kudus daripada Yesus. Roh Kudus artinya adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus artinya adalah mujizat keajaiban tangan sendiri daripada Allah yang menolong kita. Jadi jangan kita saudara-saudaraku lemah. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, aku tidak akan memberikan beban yang tidak bisa engkau bebani. Tuhan tahu apa yang kita hadapi di dalam dunia ini. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus yang seiman sepadan, mari dong belajar firman kebenaran. Jangan berikan kesempatan kuasa kegelapan terkadang yang ingin merusak jiwa dan pemikiran kita, supaya jauh kita dari kebenaran Tuhan. Saya pribadi, saudara-saudariku, banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak pencobaan. Terkadang secara badani lahiriah, kalau secara pemikiran, secara logikanya kadang-kadang sudah tidak tahan sebenarnya. Tetapi Tuhan selalu mengingatkan, Tuhan selalu memberikan kata-kata renungan bagi jiwa dan pemikiran saya, sehingga aku belajar pelan-pelan demi pelan-pelan untuk mengikuti di jalan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu saya masih tetap bertahan buat firman kebenaran Allah dipublikasi di YouTube bagi kita umat Kristen dan Nasrani dimanapun berada dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, apalagi kita sudah mengenal kebenaran firman Allah, apalagi kita sudah selalu menjabarkan firman Tuhan, jangan kita sepele, karena sudah kita terlanjur mengerti firman kebenaran. Bila terjadi sebuah pelanggaran, semakin jauh kita daripada Tuhan, maka hukuman kita yang paling berat di kelak penghakiman yang terakhir oleh Yesus Kristus. Sebab kita tidak mau bertahan, tidak percaya berdoa kepada Tuhan lagi, maka belajar kita saudara-saudariku. Manusia memang tidak ada yang sempurna. Manusia memang tidak ada yang luput dari segala dosa. Justru karena itu Tuhan tahu, tetap kita diingatkan belajar firman kebenaran Allah, belajar berdoa kepada Tuhan. Mari kita bawa jemaat-jemaat domba Allah yang sesuai Tuhan kehendaki dan rencana yang terbaik untuk dikelak kemudian, saudara-saudariku dalam nama Yesus Kristus. Itu yang dikatakan pengertiannya pasal 4. Ayat 2 mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Maka saudara-saudariku,
para hamba dan pelayan Tuhan. Kita sudah memberitakan Injil. Marilah belajar mengulurkan hati. Mari kita bertahan, mari kita bersabar. Sebab di mana di saat kita menjabarkan firman kebenaran Allah, di situ cepatnya kuasa kegelapan ingin mengganggu. Di saat kita menjabarkan firman Tuhan kepada domba Allah, jemaat Allah, dimanapun organisasi kita berada, saudara-saudariku, di situ cepatnya kuasa kegelapan yang ingin mencampuri urusan kita datang kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, maka dikatakan baik buruknya tetaplah bertahan, rendah hati mengajarkan firman Tuhan dalam pengajarannya, bersabar. Maka kita firman Tuhan, di saat kita menjabarkan firman kebenaran Allah, mari kita tuluskan doa kita kepada Tuhan. Mari kita mengundang kuasa Roh Kudus yang membentengi dan mendewasakan jiwa pemikiran kita dan iman kita, supaya kita sanggup menghadapi segala sesuatu. Apapun yang terjadi akan kita hadapi. Kita berbeda pelayan Tuhan, penjabaran firman kebenaran berbeda loh dengan jemaat Tuhan, dengan domba-domba Tuhan. Kitalah memberikan pengertian penjabaran firman Allah bagi domba dan jemaat Tuhan dimanapun organisasi saudara-saudariku yang seiman sepadan dengan saya dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara kekasih di dalam nama Yesus, maka dikatakan bersabarlah dalam pengajaran. Maka firman Tuhan berkata, mintalah hikmat roh karunia pengertian pengajaran dari aku, berdoalah dan percayalah, aku akan menolongmu, aku akan mengutus kuasa hikmat melalui kuasa Roh Kudus daripada Allah menguatkan kita di dalam pelayanan kita. Makanya kita belajar benar-benar menundukkan diri. Mari kita belajar menjauhi dalam sifat kepintaran kita sendiri. Karena firman Allah berkata, janganlah engkau anggap dirimu pintar dan bijak dan pandai, melainkan berdoalah engkau, mintalah kuasa roh hikmat, pengertian pengajaran dari aku, kata Tuhan. Maka aku mengutus kuasa hikmat yang akan bernuansa dan berkumandang di saat kita menjabarkan firman kebenaran Allah pada jemaat-jemaat Allah dan domba-domba Allah. Sebab ada naungan Roh Kudus yang meliputi semua, sehingga bisa kita menjadi pelaku firman Allah, sanggup melakukan hal prakteknya. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita pelayan Tuhan jangan mundur belajar, jangan mundur. Jangan sampai gugur. Kita pelayan Tuhan sampai gugur mengerti kebenaran Allah, maka di pengadilan yang terakhir antara neraka dengan surgawi, melainkan hukuman kita yang paling berat di antara domba dan jemaat-jemaat daripada Allah. Sebab pelayan Tuhan duluan mungkin diperiksa. Sekalipun maka dikatakan Tuhan Allah yang menghakimi orang hidup dan orang mati. Sekalipun kita sudah mati, Dia jemput. Di saat penghakiman, Tuhan membangkitkan orang dari kuburnya yang dikatakan rohnya. Bukan daging dan tubuh dari debu tanah lagi yang memang dibangkitkan, melainkan roh kita yang akan diubah menjadi makhluk surgawi atau makhluk neraka. Dan juga begitu juga orang hidup yang diangkat. Saudara kekasih dalam nama Yesus, itu pengertian tadi ayat 2. Ayat 3 mengatakan, Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat
tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Maka firman Tuhan berkata, di saat kita menjabar firman kebenaran, mari berdoa. Seperti tadi kita berdoa supaya kuasa roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan menguatkan kita, menghikmati kita. Sebab menurut firman Tuhan akan terjadi lahirnya ajaran-ajaran tidak sehat. Hanya memuaskan telinga. Oleh sebab itu Tuhan Allah mengingatkan kita melalui firman kebenarannya. Mari benar-benar datang kepada Tuhan. Kok firman Allah saya buat di channel YouTube ini tidak ada kepentingan pribadi saya, melainkan kepentingan kita bersama, belajar bersama. Sebab ini pesan Allah kepada kita semua, supaya semua dapat terselamatkan. Jangan kita mengatakan diri kita sudah Kristen, mengikut Yesus, sudah masuk surga. Belum tentu. Kenapa? Kalau nggak sanggup kita mengikuti di dalam roh kebenaran Allah melalui firman perkataannya, apa mungkin kita masuk surga? Kenapa Tuhan Allah memberikan pengadilan, penghakiman yang terakhir? Supaya kita orang-orang Kristen mengenal Yesus Kristus, supaya sanggup belajar mengikuti di jalan kebenaran Tuhan. Supaya tidak tertipu daya perbuatan kegelapan dan iblis oleh karena nafsu kedagingan. Tidak pernah sejarahnya iblis menolong manusia. Tidak ada sejarahnya. Ya ingin mereka itu menjerumuskan kita jatuh ke tipu daya dosa. Ya ingin memisahkan kita dari jalan kebenaran Tuhan Allah. Supaya kita nanti sama-sama mereka di kelak pengadilan, penghakiman terakhir itu yang diberikan Tuhan ke jurang maut kematian oleh karena dosa, yaitu api neraka. Yang tidak ada lagi pengampunan Tuhan di sana. Oleh sebab itu saudara-saudariku, mari kita belajar di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita belajar tempat surgawi yang telah Tuhan berikan. Dan begitu juga pada sidang jemaat domba-domba Allah dimanapun berada. Mari belajar benar-benar kepada Tuhan. Sekalipun sulit, memang susah, memang bukan mudah. Tetapi walaupun sulit dan susah, tidak mudah, Tuhan selalu mengulurkan tangannya menolong kita melalui kuasa Roh Kudusnya yang dikatakan kuasa ilahinya, mujizatnya, keajaibannya yang menolong kita kalau kita benar-benar percaya kepada Yesus Kristus dan percaya kita ada kuasa Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita semua. Saudara-saudariku dengan saya sama. Sama. Yang tidak luput dari segala kesalahan di hadapan Tuhan. Jangan kita salah prediksi. Saya orang Kristen mengikut Yesus. Tetapi berjalan di dalam kebenaran Tuhan, tidak pernah mengikuti pernyataan-pernyataan firman Allah. Bagaimana caranya kita masuk oleh kehendak Tuhan? Sementara ikut kita roh dunia. Percaya lagi ke roh kegelapan dunia ini. Percaya lagi ke dukun-dukun. Jangan salah saudara-saudariku. Jangan coba-coba mendua hati kepada Tuhan.
Contoh misalnya seperti saya percaya kepada Yesus Kristus. Tapi aku pikir juga menanya-nanya di dalam roh kebenaran dunia ini. Roh kegelapan. Percaya aku kepada dukun-dukun segala macam. Tapi percaya aku pada Yesus. Tuhan Allah berkata, bagi saya apa? Yang mana Tuhanmu? Sebab firman Allah berkata, aku adalah Allah yang cemburu. Aku adalah Allah yang menghanguskan. Ya bisa saja kita dihanguskan di neraka nantinya. Kalau kita selalu mendua hati kepada Tuhan. Ini pesan-pesan Tuhan kepada kita. Memang sulit. Memang susah. Ikut Tuhan sanggup menderita. Ikut Tuhan bukan harus senang. Tidak. Sekalipun saya kaya, banyak uangku. Kalau banyak pergumulanku, banyak pencobaan, aku kalah. Tetap juga menjadi penghuni neraka. Ikut Tuhan, pengertiannya di dalam penderitaan. Bukan masalah keadaan dunia atau keadaan dalam kehidupan kita. Bukan itu. Yang terkadang yang kita nggak sanggup menghadapi bisikan-bisikan kuasa kegelapan yang ingin menjerumuskan kita, terkadang tidak kita sadari. Maka dikatakan bujur rayuan kegelapan. Bagaimana cara kita menghadapi melawan itu? Mari berdoa kepada Tuhan. Mari belajar firman kebenaran Allah. Mari datang beribadah raya ke gereja, kebaktian malam di rumah Anda pun berdoa. Belajar firman kebenaran Tuhan. Berikan waktu 5 menit aja saudara-saudara itu. Supaya tetap Tuhan memberikan pertolongan kepada kita saudara-saudariku. Bagi khususnya kita pelayan Tuhan, mari belajar bertahan. Mari belajar bertahan. Saudaraku, di dalam nama Yesus itu tadi dikatakan ayat 3, ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Yang Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, kenapa firman ini Tuhan sampaikan kepada kita supaya itu tidak terjadi bagi kita. Jangan kita menganggap diri kita yang paling hebat di hadapan Tuhan. Karena akan datang ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesat pengertiannya ialah yang akan menjabarkan di dalam firman kebenaran Allah yang tidak sesuai dengan seturut Tuhan. Contoh seperti saya. Saya tidak sadar. Saya dipakai kuasa kegelapan dalam firman kebenaran. Sepertinya saya benar-benar menjabarkan padahal tidak seturut Tuhan. Hanya cerita dongeng, cerita ini, cerita itu supaya orang ketawa, supaya orang suka melihat saya. Bukan maksud Tuhan Allah, jangan sampai terjadi bagi kita gitu. Karena akan datang ajaran-ajaran sesat. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Bagi saya saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Selalu saya buat khotbah firman Tuhan di channel di YouTube. Tidak pernah aku mengharapkan imbalan-imbalan dari siapapun. Saya tetap belajar bertahan. Sejauh mana kemampuan saya nantinya. Firman Allah berkata, bersabarlah dalam pengajaran, sangguplah dalam penderitaan. Karena firman Tuhan berkata, beritakanlah Injilku kemana-mana, aku akan menolongmu dan percayalah. Aku akan menyertaimu. Tidak mungkin kita, saudara-saudariku,
Tuhan utus menjadi pelayan Tuhan akan dibiarkan kelaparan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oleh sebab itu saudara-saudariku, mari bertahan kepada Tuhan benar-benar. Maka dikatakan, mulai ayat 3 kita baca saudara-saudariku. Karena akan datang waktunya, orang yang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini akan terjadi saudara-saudariku di antara kita nantinya. Tujuan dari ranah firman ini supaya tidak terjadi saat ini bagi kita semua. Supaya hati-hati. Ada pematangan, ada kedewasaan di dalam kebenaran Tuhan. Maka firman Allah berkata, berdoa kepada Tuhan supaya tidak terjadi hal itu. Mari belajar saudara-saudariku kepada Tuhan. Ini bukan saya mengatakan, firman kebenaran yang mengatakan kita Injil. Saudara-saudariku dengan saya sama-sama diingatkan. Bahkan ayat 4 mengatakan, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan dari kebenaran. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kenapa firman Tuhan berkatakan bahwa firman Tuhan ini adalah pedang bermata dua? Firman Allah dikatakan dalam firman perkataan Allah yang hidup dalam kitab Injil, pedang ini bermata dua, kiri kanan. Bisa menjadi ajang bisnis, bisa menjadi yang benar, bisa menjadi seperti saya jabarkan kepada domba-domba Tuhan, jemaat Tuhan. Ya, saya pun di sini kena, sehingga kita diberikan suatu perkataan Allah yang hidup untuk menegakkan di dalam kebenaran Tuhan, tidak ikut arus bujuk rayuan kegelapan dengan tipu daya iblis dan tipu daya dosa. Supaya kita di dalam Tuhan tidak ada kepentingan pribadi. Supaya kita menjadi kepentingan bersama-sama datang kepada Tuhan dengan naungan roh kebenaran yang dikuasai roh hikmah pengertian pengajaran daripada Tuhan melalui naungan Roh Kudusnya. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, firman ini yang mengatakan bagi kita semua, mari belajar bertahan apapun tantangan. Sebab nota pernyataan perjanjian Allah bagi kita pelayan-pelayan hamba Tuhan maupun jemaat-jemaat domba Allah, aku tidak akan memberikan engkau kelaparan. Aku akan menyertaimu, kata Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, ini firman ini memang tajam. Kalau kita sadari, kadang-kadang bagi pribadi saya, terkadang ada tersinggungan. Karena ada pelanggaran-pelanggaran saya terkadang begitu, saudara-saudariku. Tetapi biarlah itu proses itu. Kita semakin mengerti rencana daripada Allah. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, itu dikatakan ayat 4. Ini ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kalau kita ambil dari firman ini memang pedih, sakit. Sakit.
Siapa yang mengatakan sebagai pelayan Tuhan itu enak? Bukan mudah pelayan Tuhan, bukan mudah menjabarkan firman. Siapa yang mengatakan paling mudah pelayan Tuhan? Sakit. Karena kenapa? Di dalam kehidupan kita, jiwa dan pemikiran kita yang telah mengerti kebenaran Tuhan, takut akan perbuatan-perbuatan dunia. Hanya menunggu, mengharap pemberian Tuhan di dalam pekerjaan kita. Maka dikatakan, saudaraku, di dalam nama Yesus, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sakit memang, saudara-saudariku. Tetapi pengertiannya ialah, kalau kita sudah belajar benar-benar dalam pelayanan Tuhan, dalam kebenaran Allah, dalam naungan doa kita doakan jemaat Tuhan, kita doakan domba Allah, supaya berkat Tuhan mereka diberkati, dipenuhi kehidupannya, sehingga Tuhan membuka hati jemaat dan domba-dombanya yang memberikan kepada kita di dalam pelayanan kita, yang akan menopang dan membantu. Akan Tuhan buka hati mereka memberikan berkat kepada Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Pasti itu akan terjadi, Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudariku. Oleh sebab itu, mari belajar kebenaran Allah. Firman ini pedang bermata dua. Bisa ajang bisnis. Seperti saya menjabarkan dalam firman, aku kena di sini. Jemaat domba Allah pun kena, kita sama-sama kena. Kenapa? Tanpa kita merasakan itu di dalam hati kita, kena, pasti tidak akan berubah. Pasti perubahan kita pasti ada. Justru karena itu Tuhan selalu memberikan proses supaya kita mampu. Maka kita selalu Tuhan berikan pergumulan, pencobaan. Sebenarnya Tuhan Allah tidak mau mencobai orang. Sebab Tuhan Allah tidak pernah, siapapun nggak bisa mencobainya. Tetapi karena kadang-kadang kelemahan iman kita, lupa kepada Tuhan, sehingga kuasa kegelapan memberikan pengujian pencobaan itu bagi kita. Karena lemah iman kita. Apalagi kita sudah mulai kendor datang kepada Tuhan. Bisa-bisa roh Allah yang ada di jiwa pemikiran kita, di tubuh kita, yang ada hikmat Tuhan berikan kepada kita, yang ada roh kudus yang ada di tubuh kita, kita semakin lemah. Seolah-olah nanti Tuhan cabut hikmat itu dari kita, akan masuk kuasa kegelapan yang menyelimuti kita. Maka firman Tuhan berkata, tetaplah bertahan dalam pelayananmu. Belajar kita benar-benar menjabarkan firman kebenaran Allah. Jangan kita berpikir hanya memikirkan kepentingan pribadi. Mari kita kepentingan bersama kepada domba-domba Allah, jemaat Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki. Sebab para jemaat dan domba Allah sudah Tuhan atur. Dengan naungan doa kita kepada Tuhan,
supaya domba-domba Allah, jemaat Allah diberkati. Sehingga Tuhan Allah membuka hati mereka, mengulurkan hati mereka, memberikan berkat kepada Tuhan yang diberikan melalui kita. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar demi belajar kebenaran Allah. Tujuan daripada rada firman ini supaya kita semua dapat diselamatkan. Kalau ada mengatakan pelayan Tuhan itu enak, bagi saya nggak enak, saudara-saudariku. Tetapi sudah menjadi komitmen Tuhan dalam jiwa pemikiran kita dalam pelayanan Tuhan, harus kita maui. Mau tak mau kita berbahaya. Bukan kehendak manusia yang jadi kehendak Tuhan. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tiada tidak mungkin. Siapa yang bisa berani melawan Tuhan? Apalagi sudah Tuhan mulai menjamah kita dalam proses firman kebenaran Allah. Maka Tuhan Allah, belajarlah dalam firman kebenaranku. Jangan lupakan panggilan pelayananmu. Maupun ibadah raya, maupun ibadah kebaktian malam. Dan juga pada domba jemaat Allah, mari belajar saudara-saudariku berdoa kepada Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Mari belajar firman kebenaran Allah. Supaya Tuhan menyelamatkan kita semua. Maka firman Tuhan berkata, berdoa syafaatlah kamu. Saya pribadi, saudara-saudariku dalam nama Yesus Kristus, di setiap saya buat firman Tuhan di publikasi, ini saya lakukan. Ya, saya lakukan. Kujabarkan firman kebenaran Tuhan di publikasi. Kulakukan doa syafaat di tempat kediamanku. Saya doakan semua. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan, dosa kita akan terhapus. Misalnya, hitung-hitungan Tuhan 100% sudah full dosa kita. Kalau kita belajar berdoa syafaat, mendoakan semuanya, terhapus nilai dosa kita 60% di hadapan Tuhan. Tinggal 40% lagi dosa itu. Maka saya lakukan, saudara-saudariku dalam nama Yesus Kristus. Walaupun dunia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Walaupun dunia tidak tahu. Artinya dunia ini pengertiannya, orang-orang tidak mengetahui apa yang saya lakukan. Hanya Tuhan yang tahu dengan saya. Maka ke saudara-saudariku, sidang jemaat domba Allah, rekan saya, saudara-saudariku pelayan Tuhan, mari belajar benar-benar datang kepada Tuhan. Tuhan memandang iman. Tuhan memandang iman, ya, saudara-saudariku. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, inilah pada sore ini sebagai firman Tuhan yang kita buat di YouTube di channel kita. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi, melainkan kepentingan kita bersama, bagaimana Tuhan akan menyelamatkan kita. Mari dong bergandeng tangan. Mari saling mengisi doa. Mari saling mensupport. Mari bersatu padu di hadapan Tuhan. Karena naungan Roh Kudus sudah Tuhan curahkan menjelang akhir-akhir terakhir ini. Mari, saudara-saudara, mari kita doakan semua, belajar firman kebenaran, saling support, saling memberikan masukan, jangan saling menjatuhkan. Tuhan paling marah di antara